Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita masih membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk materi pertama, kita akan mempelajari tentang menjelaskan cara memperoleh informasi, menjelaskan informasi dari teks, serta mengidentifikasi informasi dari teks. Selanjutnya, usaha di bidang pariwisata, proses pernapasan pada manusia, hubungan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta akibat jika tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat, dan materi terakhir tentang tangga nada diatonis minor. Pada saat anak-anak membaca sebuah teks, anak-anak harus mengetahui informasi penting dari teks tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya kita memperoleh informasi dari sebuah teks? Pertama, kita harus membaca judul teks terlebih dahulu. Selanjutnya, kita harus membaca teks dengan cermat dengan tujuan supaya kita mengetahui isi teks tersebut. Melalui kegiatan membaca teks dengan cermat, kita bisa menggali informasi lebih dalam untuk memahami isi teks. Biasanya dengan cara menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, dari informasi yang kita dapat dari sebuah teks, kita dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain secara lisan. Informasi dari teks dapat kita sampaikan dalam sebuah diskusi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Selanjutnya, kita akan belajar menggali informasi dari teks. Untuk teks yang akan kita gali adalah teks dengan judul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem seperti yang sudah ada pada buku tema anak-anak. Dari teks tersebut, kita bisa mengetahui letak Kali Adem ada di mana, fasilitas yang ada di Kali Adem, serta kondisi Kali Adem setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006. Kali Adem merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di wilayah Yogyakarta. Objek wisata erat sekali kaitannya dengan kegiatan pariwisata. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata yang dapat kita temui antara lain pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Usaha menjual makanan di sekitar wilayah tempat wisata, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide, dan penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Kalau kemarin kita sudah mempelajari organ-organ pernapasan pada manusia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses pernapasan pada manusia yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu menghirup udara dan menghembuskan udara. Pada saat kita menghirup udara, diafragma dan otot dada akan berkontraksi, sehingga menyebabkan volume rongga dada membesar, paru-paru ikut mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Kebalikannya, jika kita mengembuskan nafas, maka diafragma dan otot dada akan berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, menyebabkan paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, anak-anak juga bisa memperhatikan gambar berikut. Untuk inspirasi adalah kegiatan pada saat kita menghirup udara dan ekspirasi adalah kegiatan pada saat kita mengembuskan udara.
Pada saat inspirasi, otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang dan paru-paru ikut membesar, sedangkan otot diafragma berkontraksi tapi bergerak turun sehingga udara bisa masuk. Kebalikannya, pada saat ekspirasi, otot tulang rusuk berelaksasi sehingga rongga dada mengempis dan menyebabkan paru-paru kembali ke bentuk semula. Sedangkan otot diafragma berelaksasi atau bergerak naik. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat adalah pada saat kita sedang melaksanakan pemilihan ketua RT. Hak kita sebagai masyarakat adalah memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban kita adalah berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai dengan asas jurdil atau jujur dan adil. Serta tanggung jawab kita adalah menerima dan melaksanakan hasil pemilihan yang sudah dilaksanakan. Tanpa tanggung jawab, kita tidak menyadari baik dan buruk perbuatan yang kita lakukan, sehingga orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Jika sebelumnya kita telah mempelajari tentang tangga nada diatonis mayor, maka kali ini kita akan mempelajari tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor merupakan tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor bisa kita temukan dalam lagu-lagu yang bersifat sedih seperti lagu Gugur Bunga yang anak-anak dengar saat ini. Dan contoh lagu lain seperti Himne Guru serta Syukur. Untuk tangga nada diatonis minor dibagi menjadi 3. Yang pertama, tangga nada minor asli, yaitu tangga nada minor belum mendapat nada sisipan. Yang kedua, tangga nada minor harmonis, yaitu nada ketujuh dinaikkan setengah dengan memberi tanda kres. Kemudian yang ketiga adalah tangga nada minor melodis, di mana nada ke-6 dan ke-7 diberi tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Demikian materi hari ini untuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga anak-anak bisa memahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.